Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Sekar Arum dengan NIM 4555750. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu tentang rekap materi fisiologi ternak. Materi yang pertama adalah sistem digesti. Sistem digesti adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Digesti atau pemecahan penggilingan makanan yang masuk ke saluran pencernaan menjadi bagian-bagian yang kecil akan diabsorpsikan melalui dinding saluran pencernaan yang kemudian masuk ke dalam aliran darah dan limfe. Kemudian sisa-sisa hasil pencernaan yang tidak dapat digunakan dalam metabolisme kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh. Materi yang kedua adalah absorpsi atau penyerapan. Absorpsi adalah fenomena fisika atau kimia atau suatu proses di mana atom, molekul, atau ion memasuki fase luas, bahan cair atau padat. Absorpsi berbeda dengan adsorpsi karena molekul-molekul yang mengalami absorpsi memasuki volume tidak hanya di permukaan saja. Absorpsi merupakan proses lewatnya perpindahan zat makanan yang telah terdigesti dari usus ke dalam darah atau limfe. Usus halus merupakan tempat terbesar terjadinya absorpsi, baik pada ruminansia ataupun non-ruminansia. Materi yang selanjutnya adalah tulang. Tulang merupakan jaringan tubuh kaku yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam antar sel keras yang berlimpah. Dua komponen pada tulang, yakni kolagen dan kalsium fosfat, itu yang membedakan tulang dari jaringan keras lainnya. Seperti kitin, enamel, cangkang, skeletal mamalia pada burung terutama terdiri dari tulang. Pada hewan yang baru lahir, sebagian skeleton masih terdiri dari tulang rawan atau kartilago. Ada 3 tipe sel tulang, yaitu osteoblast, osteoklas, dan osteosis. Fungsi dari tulang yaitu sebagai pelindung, memberikan kekerasan dan bentuk pada tubuh, berperan sebagai pengungkit, tempat cadangan mineral, memberikan fasilitas tempat untuk pembentukan darah. Materi yang selanjutnya adalah fisiologi otot. Pergerakan pada sel hidup melibatkan zat protein kontraktil yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi mekanis dalam bentuk tensi dan pergerakan. Protein yang memiliki sifat-sifat kontraktil bisa diekstraksi dari banyak sel, jadi tidak hanya dari sel otot saja. Contohnya pergerakan silia pada beberapa sel epitel. Banyak respon dari organisme bertulang belakang vertebrata terhadap perubahan lingkungan tergantung pada kontraksi otot. Respon tersebut bisa seperti berjalan, bernafas, makan, transport, sirkulasi darah, dan kebanyakan aktivitas yang berkaitan dengan reproduksi. Materi yang terakhir adalah hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Jadi, semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Hormon beredar di dalam sirkulasi darah dan cairan sel untuk mencari sel target. Hormon-hormon tersebut bertugas untuk mengatur beberapa fungsi organ tubuh. Jadi ketika sistem ini terganggu, kinerja sistem organ tertentu akan bermasalah dan menimbulkan sejumlah penyakit. Fungsi hormon yaitu mengatur aktivitas tubuh antara lain pertumbuhan, pembelahan, reproduksi, memelihara lingkungan dalam tubuh, adaptasi terhadap perubahan lingkungan di luar tubuh. Jadi sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.